Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan melihat riwayat perjumpaan Gideon dengan malaikat Tuhan. Sebuah peristiwa yang luar biasa dan ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Latar belakang dari kisah ini, saudaraku, yang tertulis di dalam riwayat Gideon, Hakim-Hakim 6, 7, dan seterusnya. Ini latar belakangnya adalah penderitaan luar biasa, kesengsaraan yang benar-benar mengerikan yang dialami oleh umat Tuhan Israel. Dan itu tertulis, kalau saudara mau tahu sebabnya apa, ya sederhana, Hakim-Hakim 6 ayat 1 ya, saya bacakan saudaraku. Di situ dituliskan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi kejahatan dari umat Tuhan itu membuat perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan atas umatnya itu diangkat, saudara. Akibatnya ya jadi bulan-bulanan dari musuh Israel pada waktu itu, dan Midian berkuasa atas Israel. Ada satu ayat yang menyedihkan sekali, saudaraku, dikatakan begini, ya setiap kali, ayat 3 ya, orang Israel selesai menabur, jadi baru nabur, saudaraku, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Semuanya dijarah, saudara. Jadi ngeri sekali, saudara. Ayat 6 menyedihkan, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Nah, disinilah titik balik. Biasa umat Tuhan itu kalau sudah terpuruk, kalau sudah stres, kalau sudah depresi, baru mereka ingat Tuhan. Nah, jangan sampai kita meniru akan riwayat dari bangsa Israel ini. Lupa Tuhan, berbuat jahat, melawan akan perintah-perintahnya, melanggar akan hukum-hukumnya, ya akibatnya penderitaan, saudaraku. Nah, kalau sudah datang penderitaan, di sini dikatakan, lalu berserulah orang Israel pada Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana hati dari Tuhan Allah Israel itu begitu lembut. Kasihnya itu melampaui akan murkanya, saudara. Nah, di sini kita melihat ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena penderitaan yang diakibatkan oleh serangan dari orang-orang Midian itu, maka datanglah firman. Nah, setelah datang firman, kemudian Tuhan mulai mencari seorang pahlawan. Nah, disinilah kisah Gideon itu bermula, saudara. Nah, kita lihat ya, kita melihat ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya, jadi masih muda pada waktu itu Gideon, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Apakah Gideon ini seorang yang pemberani? Dari ayat ini kita menyimpulkan tidak sama sekali. Dia sama dengan semua orang Israel yang lain, yaitu dia hidup dalam ketakutan. Karena memang keganasan dari orang Midian dan Amalek itu memang luar biasa, saudara. Kalau mereka datang menyerbu dan merampas, ya nggak ada yang berani ngelawan. Oleh sebab itu di sini dikatakan Gideon bekerja, ya mengirik gandum, sisa-sisa gandum yang masih ada,
di pemerasan anggur supaya tidak terlihat dari orang Midian, di mata orang Midian ya. Kemudian ayat 12 saudaraku, disinilah campur tangan dari sorga itu dimulai. Ayat 12 berbunyi, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan, kalau Tuhan huruf besar itu Yahweh atau Yehova, menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saudaraku, satu kalimat yang diucapkan oleh Tuhan itu mengawali akan sebuah revival. Jadi kalau saudara saat ini sedang terpuruk karena penderitaan macam-macam, kesusahan macam-macam, tapi Anda sudah datang pada Tuhan dan sudah berseru, minta ampun kalau berbuat salah, kalau ada dosa, bertobat. Nanti ketika Tuhan datang, perkataan Tuhan itu merupakan awal dari sebuah revival. Dia berkata, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Wow. Ya, Gideonnya masih belum nyadar. Saudaraku, ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkeraman orang Midian. Ya, ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya. Sebenarnya malaikat Tuhan itu adalah Tuhan, saudara. Ya, banyak orang salah menafsirkan, dipikirnya malaikat Tuhan itu ya sekedar salah satu malaikat yang cukup tinggi pangkatnya yang diutus begitu ya, Malak Yahweh atau malaikat Tuhan. Tapi sebetulnya malaikat Tuhan itu ya Tuhan. Tuhan siapa, saudara? Tuhan Yesus. Karena apa? Karena tidak seorang pun dapat melihat Allah Bapa. Kalau melihat Allah pasti mati kan, saudara, ya. Tetapi di sini Tuhan menampakkan diri sebagai imago Dei, sebagai gambar dan rupa Allah, yaitu putra Allah di dalam perjanjian lama. Jadi malaikat Tuhan di sini, YHWH di sini adalah Tuhan Yesus yang datang. Dia datang dan menampakkan diri, dan Gideon tidak mati. Nanti kita lihat bagaimana Gideon ketakutan. Karena memang orang Israel tahu kalau berhadapan muka dengan Allah pasti mati, kan begitu. Tapi kalau anak Allah yang menyatakan diri tidak mati, karena memang itu cara Tuhan itu berkomunikasi, yaitu melalui putranya. Nah, berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini. Ini menarik untuk direnungkan nanti ya, untuk dipelajari. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Ya, mungkin Gideon lihat tangannya, kekuatan apa sih gitu ya. Aku ini punya apa? Aku ini nggak pernah angkat pedang, nggak pernah angkat senjata, aku nggak pernah belajar berperang. Aku ini seorang yang dibesarkan ya sejak remaja sampai dia menjadi seorang pemuda itu dalam ketakutan bersama-sama dengan seluruh bangsaku. Aku hidup dalam ketakutan, dalam penindasan, dalam penderitaan, dan dalam kemelaratan. Itulah aku. Kok Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu? Mana kekuatan yang ada padaku? Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Kemudian kalimat yang terakhir dari ayat ini bagus. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, saya menangkap, saudaraku, satu ayat ini saja kalau kita dalami. Kalau Tuhan mengutus siapa saja yang dia tunjuk dan dia utus, dia memperlengkapi dengan kekuatan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Tadi di atas Tuhan berpaling kemudian berkata kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini.
Artinya pada saat itu kekuatan yang supranatural yang dari sorga itu sudah diberikan kepada Gideon. Anda yang hidup dalam kesusahan hari-hari ini, ketika berjumpa dengan Tuhan, tadi awal revival dikatakan pahlawan yang gagah perkasa, itu sudah awal dari revival. Kedua, kekuatanmu bukan kekuatanku, kata Tuhan. Jadi pergilah dengan kekuatanmu ini. Artinya Tuhan sudah memberi kekuatan dan kekuatan itu sudah melekat di dalam dirimu. Paham ya saudaraku? Nggak main-main ini. Ada prinsip biasa dari kisah perjumpaan ini. Ketika saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan akan kasih kekuatan, yaitu ketika Dia mengutus kita. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi saudaraku, ketika kita diutus oleh Tuhan, maka sesungguhnya ada satu kekuatan ilahi yang menyertai kita. Itulah kuasa Roh Kudus. Kemudian ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, ya ini dasar Gideon, memang belum ada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, ya dia masih pesimis, dia masih berpikir negatif, ya apatis. Dia berkata kepadanya, menjawab kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Jadi dia memanggil itu Tuhan, Tuhanku, Adonai. Karena memang malaikat Tuhan yang menampakkan diri ini adalah Yesus Kristus di perjanjian lama, yang adalah Yahweh Elohim. Ya, putra Allah. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Siapakah aku ini? Seperti lagunya Pak Niko ya, siapakah aku ini Tuhan? Ya itu saya kira wajar dari seorang yang tidak ada apanya, from zero to hero begitu ya, langsung dijadikan pahlawan oleh Tuhan. Tapi namanya Tuhan, Dia bisa bikin apa saja melalui hidup saudara dan saya kalau Dia mengutus. Nah, kita berhenti sampai di sini, saudaraku. Saya mau lanjutkan kisahnya, tapi saya nggak bacakan. Kemudian Gideon minta kepada Tuhan untuk diberi tanda. Tuhan, tunggu situ ya. Aku mau masuk, aku mau minta tanda, yaitu aku mau mengolah suguhan kepadamu. Nah, kemudian dia masuk, dia mengolah seekor anak kambing. Wow, itu mahal itu anak kambing ya, di zaman kesusahan seperti itu. Dia ambil seekor anak kambing, roti tidak beragi, dan seeva tepung, ya tepung itu juga mahal, ditaruhnya daging itu ke dalam bakul, dan kuahnya dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya di bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Ya, jadi Gideon menyuguhkan akan makanan istimewa itu kepada malaikat Tuhan. Kemudian berfirmanlah malaikat Allah, ambil daging dan roti yang tak beragi itu, letakkan di atas batu ini dan curahkan kuahnya. Curahkan. Maka diperbuatnya demikian, lalu malaikat Tuhan itu mengulurkan tongkat yang dia pegang dan disentuhnya akan daging dan roti itu. Apa yang terjadi, saudaraku? Kemudian timbullah api, ya, timbullah api dari batu itu memakan habis daging dan roti itu. Dan kemudian lenyaplah malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Gideon. Ayat 22, saudara, kita lihat, maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah. Celakalah aku, Tuhanku Allah. Nah, saya teliti, saudaraku, Allahnya di sini huruf besar. Kalau Allah huruf kecil itu biasanya itu Elohim, ya. Tapi kalau Allah huruf besar itu gantinya YHWH. Kenapa? Karena disandingkan dengan kata Tuhanku. Tuhanku di sini Adonai. Adonai Yahweh atau Yehova. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Celaka aku.
Aku sudah melihat Tuhan muka dengan muka. Ayat 23, satu firman yang meneduhkan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya. Nah saudara, di sini ini menarik. Malaikat Tuhan yang nampak itu sudah tidak ada, tapi firmannya masih didengar oleh Gideon. Selamatlah engkau, jangan takut. Engkau tidak akan mati, dijamin. Jadi ngerti, di sini kita belajar, saudaraku, berhadapan muka dengan Tuhan pasti mati, tapi kalau tidak mati berarti yang dihadapi itu adalah Yesus Kristus yang kita kenal di perjanjian baru. Malak Yahweh yang adalah penampakan Yesus Kristus di perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, dialah Tuhan kita Yesus Kristus, anak Allah. Nah, ayat 24, ayat 23 dulu saudaraku ya. Selamatlah engkau, kata selamat itu pakai kata shalom. Ya kita semua tahu ya, shalom itu artinya damailah kamu, begitu ya. Tapi kenapa kok diterjemahkan selamat? Karena memang di dalam kata shalom itu damai dan selamat itu terkandung di dalam kata shalom itu. Ya selamat, ya damai, damai peace ya, sejahtera, damai, teduh, tenang, itu damai juga saudaraku. Tidak bertengkar, itu juga damai. Tetapi selain itu juga selamatlah engkau, shalom. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Tenang, damai, selamat kamu. Kamu nggak akan mati, gitu ya kira-kira. Ayat 24, perhatikan. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan, bagi Yehova, Yahweh. Dan menamainya. Disinilah muncul kata Tuhan itu keselamatan. Yahweh Shalom, Yehova Shalom. Muncul pertama kali Yehova Shalom itu di sini. Saudara, kita tahu ya bahwa nama-nama dari Yehova itu ada banyak. Dari seluruh Alkitab kalau kita kumpulkan di perjanjian lama itu ada banyak. Dan ini salah satunya adalah Yehova Shalom. Dan ini munculnya di sini, Yehova Shalom. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Nah, sampai di sini saudara saya sedikit akan menjelaskan tentang makna Shalom. Saya buka di Strong Light dan BDB Definition, yaitu makna kata Shalom itu. Pertama, Shalom itu berarti completeness. Completeness itu adalah kelengkapan, kesempurnaan. Jadi sampai sempurna gitu, sampai pol, komplit sampai komplit. Jadi kalau saudara beli bakmi ya, bakmi apa? Di situ ada pilihan ya. Ada mie ayam, kemudian mie pangsit, kemudian mie komplit gitu ya. Komplit itu artinya apa-apa ada. Nah, itu pengertian Shalom, saudaraku. Kalau saudara berjumpa dengan Yehova Shalom, saudara itu berjumpa dengan Tuhan yang melengkapi semua. Apa saja. Jadi ada damai sejahtera, tapi juga dilengkapi. Menurut saya ini ya damai sejahtera rohani, jiwani, dan juga jasmani. Lengkap. Kelengkapan, completeness. Kemudian soundness. Soundness itu artinya kekuatan, kesegaran. Bahkan secara jasmani, saudaraku. Jadi kalau saudara berjumpa dengan Yahweh Shalom, dengan Tuhan Yesus yang adalah Yahweh Shalom kita, maka kita akan beroleh kekuatan dan kesegaran. Jadi saudara yang lemah, yang kemarin terserang sakit apa saja, perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Berseru, panggil dia dan dia datang. Begitu dia berkata Shalom, maka saudara beroleh kekuatan dan kesegaran sampai ke fisik Anda. Kemudian arti Shalom juga peace damai sejahtera, quiet artinya tenang,
tenang betul-betul secara harafiah. Kalau saudara pergi ke suatu tempat di desa atau di pegunungan begitu, kemudian ada air gemericik, ada sungai jernih, kemudian ada apa itu? Ya, alam yang tenang gitu ya. Suasana alam yang tenang, ada sedikit burung berkicau di sana sini. Saya merasakan, aduh damai bener ya tempat ini. Nah, itu juga peace, itu juga shalom. Saudara bisa merasakan akan kasih Tuhan yang membawa damai betul-betul di dalam hati saudara, saudara bisa merasakan itu. Cuma anehnya, situasi jasmaniah pada waktu itu memang belum. Maksud saya Gideon, pada waktu Gideon mempersembahkan, membangun sebuah mezbah, kemudian dia mempersembahkan korban tentunya, dan dia menyebut mezbah itu Yehovah Shalom, itu kondisi belum berubah loh saudaraku. Mereka masih ditindas, Midian masih mengancam. Seperti sekarang saudaraku, mungkin ekonomi belum pulih. Ya saudara berjualan atau berdagang belum bisa seperti 2 tahun yang lalu. Karena kena pandemi ini ya dan resesi. Saudara ngalami keterbatasan, tapi shalom itu dimulai dari dalam, menuju pada completeness itu tadi, menuju pada kelengkapan, kesempurnaan, kekuatan, dan kesegaran. Tapi peace itu sudah dimulai, saudara. Kemudian ada satu kata bahasa Inggrisnya tuh tranquility. Tranquility itu artinya apa? Kedamaian, saudara. Damai. Betul-betul damai, termasuk saudara nanti akan dibawa berdamai dengan semua orang. Artinya nggak ada kebencian, nggak ada kemarahan, karena kita sudah damai dengan diri sendiri, damai dengan Tuhan, damai dengan semua orang. Kemudian contentment. Contentment ini kok banyak sekali, betul saudara. Arti kata shalom ini banyak sekali. Itu dibedah oleh Strong ya, dibedah itu banyak sekali. Yaitu kepuasan hati. Saudara akan merasakan akan satu contentment, satu kepuasan hati. Dan itu tidak bisa kita temukan di mana-mana kecuali kita mengalami perjumpaan, encounter dengan Yahweh Shalom, yaitu Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai itu. Ada lagi saudaraku, jadi daftarnya ini saya kemukakan ya. Welfare. Jadi welfare itu apa? Ya kemakmuran, health, kesehatan, itu semua ada tercakup di dalam shalom. Kemudian prosperity, keberhasilan. Saudaraku, bukankah indah kalau kita berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan, Sang Yahweh Shalom. Di perjanjian lama Tuhan sudah menunjukkan diri. Pertama, sapaannya itu memberikan awal, membangunkan awal revival dalam hati umat Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau dia mengutus, maka dia menjamin, memberi kekuatan kelengkapan bagi setiap kita. Sebuah kekuatan yang extraordinary, yang bukan berasal dari diri manusia, tapi berasal dari sorga, dari Dia. Bukankah aku menyertai kamu? Maka itu Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu. Jadi sudah diberi kekuatan itu ada pada kita. Iman diurapi Roh Kudus, itu kekuatan saudaraku. Nah, inilah betapa dahsyatnya kuasa yang timbul, perubahan yang timbul ketika seseorang mengalami perjumpaan seperti Gideon ini. Saya berharap saudara diberkati dengan suara gembala kali ini. Tuhan Yesus memberkati.